Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldina Dea Amanda Wahani. Saya dari Pendidikan Masyarakat Reguler A 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini, saya akan menampilkan praktik pekerjaan sosial dengan metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang disimulasikan melalui video. Video ini berjudul Penyuluhan COVID-19. Di sini saya berperan sebagai Satuan Tugas COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Dumai yang sedang melakukan penyuluhan secara virtual Zoom kepada masyarakat mengenai pencegahan serta gejala-gejala apa saja yang dihadapi seseorang ketika terserang virus corona ini. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Kakak Dea. Pagi, Kak. Oke. Perkenalkan, nama kakak Aldina Dea Amanda Wahani. Kakak dari Satuan Tugas COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Dumai. Ingin melakukan penyuluhan tentang COVID-19. Apa kabar nih adik-adik semua? Baik, Kak. Cuman disuruh ikut Zoom aja. Oke. Sebelumnya kita refreshing dulu ya. Kakak punya slogan. Kalau misalnya abang terus kalian bilang maskerku melindungimu. Bisa? Ini ke bawah sana. Bisa, Kak. Oke. Kita coba ya. Kalau misalnya Bilang maskermu melindungiku, teman-teman bilang maskerku melindungimu. Oke. 1, 2, 3. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. melindungimu. Oke. Sekali lagi boleh ya. Kalau misalnya saya bilang maskermu melindungiku, kalian bilang maskerku melindungiku. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Sebelum kita mulai penyuluhannya, pertama kakak mau tanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya coronavirus 19 itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Oke. Jadi secara umum coronavirus itu adalah sebuah virus yang dimana dia menyerang saluran pernafasan. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, tahun 2019. Dan sekarang kita udah menjalaninya kurang lebih 1 tahun lebih. Kita semua melakukan semuanya kegiatan dari rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan seluruh aktivitas-aktivitas di dalam rumah. Nah, teman-teman, di sini kakak mau ngasih tahu gejala-gejala apa aja yang dihidap oleh orang yang terkena COVID dan bagaimana kita menghindari COVID-19 ini. Kakak akan share screen poster yang udah kakak sediain ya. Sebentar.
Nah, teman-teman udah kelihatan belum share screen-annya? Udah. Oke, nah, jadi kita bisa lihat di sini. Pengertian coronavirus. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, kita dapat mencegah COVID dengan melakukan berbagai cara. Nah, di sini ada 5 cara. Yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan masker. Nah, masker bisa kita gunakan saat kita berpergian keluar ataupun kita melakukan aktivitas seperti berbicara dengan rekan kita atau dengan siapapun. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan harus dilakukan dengan benar-benar ya teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman mencuci tangan itu pada air yang mengalir. Yang ketiga, hand sanitizer. Nah ini penting. Kemanapun kita, atau kita pegang barang-barang apapun, kita harus sedia hand sanitizer dan kita harus menyemprotkan hand sanitizer di tangan untuk membunuh virus-virus atau kuman-kuman yang ada pada barang yang kita pegang. Selanjutnya, social distancing. Social distancing ini dapat dilakukan dengan menjaga jarak dengan rekan kita atau sesama kita saat kita berada di luar maupun berada di dalam rumah. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, jaga jarak yang dilakukan yaitu sepanjang 1 meter. Dan selanjutnya yaitu stay at home. Teman-teman semua disarankan untuk tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan di luar. Baik dari belajar, bekerja, maupun melakukan aktivitas di tengah pandemi ini, sebaiknya kita melakukan hanya dari rumah saja. Jika kegiatan yang dilakukan tidak terlalu penting-penting banget, kayak nongkrong atau jalan-jalan sama teman, sebaiknya nggak usah dulu dilakukan. Nah, sebaiknya kita berdiam diri di rumah, kita menjaga diri kita, dan kita menjaga teman-teman kita. Gitu. Teman-teman udah tahu belum sih gejala-gejala dari COVID-19 ini? Di sini kakak mau kasih tahu 3 gejala-gejala coronavirus. Yang pertama itu demam, yang kedua batuk dan pilek, dan yang ketiga sakit tenggorokan. Nah, ketiga gejala ini gejala-gejala yang istilahnya itu gimana ya? Nampak gitu di diri kita. Ketika teman-teman mengalami demam, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, teman-teman harus mulai jaga-jaga, harus safety gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ke kita? Kalau perlu kita harus cek rumah sakit. Kita nggak perlu takut karena segala sesuatunya itu akan berjalan baik jika kita mengikuti prosedur yang ada. Seperti Kak bilang tadi, kita mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat, yaitu memakai masker, menggunakan hand sanitizer, terus mencuci tangan, menjaga jarak, dan stay at home. Nah, selain kelima ini, kita juga bisa mencegah COVID dengan melakukan germas. Apa germas itu? Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini ada slogannya, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari COVID-19 dengan germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama yaitu makan makanan sehat. Makan makanan sehat di sini ya seperti hal lumrah pada umumnya, yaitu 5 sehat 4 sempurna gitu. Yang kedua, berolahraga. Nah, berolahraga di sini kita bisa berolahraga dari rumah gitu. Kita nggak perlu keluar-keluar untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, lingkungan tempat tinggal, lingkungan rumah, bahkan lingkungan kamar kita dari sampah-sampah yang dapat menyebabkan virus-virus. Tidak hanya virus COVID-19, tapi virus-virus lain juga dapat terjangkit melalui sampah. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan-lingkungan kita.
Yang keempat, minum air putih secukupnya. Minum air putih secukupnya, sekurang-kurangnya 2 liter 1 hari. Dan yang terakhir yaitu no smoke. Nah, terutama buat yang laki-laki ya. Biasanya kan yang laki-laki nih yang yang merokok. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman ada yang merokok, diharapkan untuk tidak merokok lagi. Bentar ya. Oke, teman-teman. Jadi penjelasan-penjelasan yang udah Kak kasih mengenai pengertian corona, mengenai gejala-gejala, hal-hal yang harus diperhatikan, dan hal-hal yang harus dilakukan untuk kita menghindari corona ini. Teman-teman di sini ada nggak yang mau bertanya mengenai seputar pembahasan kita kali ini? Apa ya? Ayo teman-teman, ada nggak yang mau bertanya? Ini penting loh, apalagi buat remaja kayak kita. Kita tuh harus buka mata lebar-lebar mengenai corona ini. Supaya nanti kita juga bisa merasakan hidup yang sehat tanpa adanya pandemi ini lagi. Amin. Kayaknya belum ada yang mau bertanya nih. Oke, di sela-sela waktu sambil kalian memikirkan pertanyaan kalian, kita balik ke slogan kita tadi boleh ya. Kalau misalnya kakak bilang, maskermu melindungiku, teman-teman bilang, maskerku melindungimu. Bisa ya? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Oke, yaudah kita mulai ya. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Oke, masih pada semangat kan? On cam dong. Semangat dong. Mana nih? Kenyang Kak habis makan. Oh iya. Ya, semangat. Belum ada. Biar lebih semangat, ayo dong bertanya. Biar kakak pun semangat. Gitu. Kak, kenapa ada yang udah suntik vaksin terus ada yang meninggal? Oh, oke. Langsung dijawab aja boleh ya. Iya, gak jawab aja Kak. Pertanyaannya vaksin, seputar vaksin. Gini ya, kita itu nggak bisa langsung mengklaim bahwa vaksin itu kalau kita udah divaksin, aku nggak bakal kena corona nih. Jauh-jauhin pikiran itu dari kalian semua. Karena apa? Vaksin ini hanya membuat imun kita lebih kebal terhadap virus-virus yang ada. Bukan berarti kita tidak bisa terjangkit virus-virus tersebut. Jadi teman-teman juga harus menjaga gitu. Sekalipun teman-teman sudah divaksin, tapi teman-teman yang masih bandel, masih keluar-keluar tanpa pakai masker. Nah, virus juga bakal masuk ke kalian. Kenapa kalau misalnya orang udah vaksin tuh kenapa bisa mati? Ya tergantung kekebalan tubuh. Kalau misalnya dia ada penyakit, Weh, nggak kok on mute. Nah, satu lagi. Kalau pertanyaannya, kenapa... Nah, satu lagi. Kalau misalnya pertanyaannya, kenapa dia bisa mati? Meninggal. Kenapa dia bisa meninggal? Ya gini.
secara ya, kita udah divaksin. Vaksin itu kan dua kali kan. Nah, sementara yang kita ketahui kita ini baru dapat vaksin pertama. Nah, kan vaksin itu tidak instan. Di mana kita itu juga harus menjaga kekebalan tubuh kita juga harus menjaga makanan-makanan yang kita makan, dan kita harus juga mengikuti protokol kesehatan yang ada. Seperti yang Kak bilang tadi, sekalipun kita sudah divaksin, kita tetap harus menjaga itu semua dengan cuci tangan, hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, dan stay at home gitu. Dan tergantung juga, bisa juga melalui kekebalan tubuh kita. Jika kekebalan tubuh kita tidak cukup kuat untuk menerima vaksin ini, kita juga tidak menutup kemungkinan kita akan terjangkit COVID-19. Dan jika imun kita pun rendah ketika kita sudah terkena COVID-19, maka tidak menutup kemungkinan juga akan menyebabkan kematian gitu. Jadi sekalipun teman-teman di sini udah ada yang divaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ada. Nah, Kakak mau tanya, ada nggak teman-teman yang udah vaksin di sini? Belum, Kak. Belum. Enggak, belum. Belum ya. Nah, Kakak mau kasih tahu, bagi kalian yang udah umurnya 18 tahun, nah di Dumai itu ada namanya vaksin gratis, hari ini dan besok. Jadi ayo kita sama-sama ikut vaksin. Oke? Oke, Kak. Enggak, Kak. Enggak mau, Kak. Oke, Kakak punya pertanyaan nih buat Dino. Kenapa Dino tidak mau ikut vaksin? Takut meninggal biasanya, Kak. Iya, takut meninggal, Kak. Kayak yang Kakak bilang tadi, vaksin itu kan tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kekebalan. Jadi vaksin itu penting gitu loh buat kita. Ayo kita dukung program pemerintah untuk menjaga kita dari terjangkitnya COVID-19 ini. Jadi Kakak saranin buat Dino, ayolah kita sama-sama mendukung pemerintah dengan kegiatan vaksinasi COVID 2019. Ingat ya, besok jam 9 di Wali Kota Lama. Oke? Jam berapa, Kak? Jam 9 di Wali Kota Lama. Kantor wali Kakak kota. udah vaksin, Kak. Ya, Kakak dengan udah syarat membawa fotokopi KTP yang diserahkan ke Satuan Gugus COVID yang ada di sana. Aku mau nanya, Kak. Kan Kakak udah vaksin. Kakak udah vaksin kan, Kak? Iya, sudah. Nah, setelah vaksin apa ada dampak negatif menurut Kakak atau semacamnya, atau membuat Kakak lebih mudah merasa lelah atau ya gitulah? Ada nggak? Jadi gini, setiap orang itu kan beda-beda. Setiap orang kan beda-beda. Jadi untuk Kakak sendiri, setelah melakukan vaksinasi COVID-19 ini, Kakak hanya mengalami seperti pegal-pegal di bagian yang disuntikan vaksin tadi. Tapi itu tidak apa-apa, itu hanya efek samping dari vaksin yang berjalan sekitar 1-3 hari saja gitu. Tapi setelah itu akan kembali normal dan imun tubuh kita bisa lebih kuat untuk tidak terjangkit COVID-19 gitu. Berarti itu suatu hal yang wajar kan? Terjadi Iya, itu kelelahan sama berapa tadi rentang waktunya? 1-3 hari. 1-3 hari. Oh. Iya. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Iya. Nah, teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau bertanya seputar COVID-19? Enggak, Kak. Oke. Gimana kalau misalnya kakak yang bertanya? Oke. Oke. Kalau mau nanya apa, Kak?
Jadi apa aja nih kiat-kiat yang udah dilakukan sama teman-teman dalam menghadapi era pandemi COVID 2019 ini? Kiat-kiatnya menjaga kebersihan ya. Itu Itu aja. kalau keluar selalu pakai masker, membawa hand sanitizer. Oke, ini benar-benar dilakukan kan? Iya Kak. Ini hand sanitizer-nya ada. Maskernya juga ada. Oke. Nah, benar-benar dilakukan kok Kak. Oke. Ya udah. Sebelumnya Kak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang udah mau bergabung di penyuluhan kita yang singkat kali ini. Nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Untuk teman-teman semua tetap sehat, tetap stay healthy, tetap stay at home juga. Jaga diri kita masing-masing untuk kita menjaga teman-teman kita yang ada di luar juga. Nah, sebelum kita tutup penyuluhan kita kali ini, boleh lah ya kita ulang slogan kita sekali lagi. Boleh. Oke. Kalau Boleh, Kak. misalnya kakak bilang, maskermu melindungiku, teman-teman semua bilang maskerku melindungimu ya. Ya. Baik, Kak. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Aldina dari Wahani dari tugas COVID-19 kesehatan berdiri. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Nggak boleh kemana-mana.